guys, welcome back. Hari ini aku akan bikin video tentang keuangan alias tips ngatur duit. Dan sebenarnya video ini tuh udah aku tunda dari tahun lalu karena aku ngerasa aku tuh bukan pakar ekonomi. Aku dibilang jago-jago banget juga enggak. Tapi karena banyak banget yang DM terus, yang nanya terus, ya udah deh, aku bikin video ini untuk kalian. Jadi semua yang akan aku share hari ini hanyalah berdasarkan pengalaman pribadi aku dan ilmu-ilmu yang aku pelajari selama ini. Langsung aja kita mulai. Nah, aku tuh melihat kalau orang zaman sekarang, terutama anak-anak millennials itu sangat susah dengan yang namanya menabung. Karena aku ngerti sih, sekarang kan kebutuhan banyak, keinginan banyak, dan juga terkadang keinginan itu bisa dikategorikan juga ke kebutuhan. Ya nggak sih? Oke, tips pertama, pay yourself first. Jangan pernah nabung di akhir bulan. Jujur aja, di akhir bulan uang sisa berapa sih? Nah, kalau mau nabung lebih baik di awal bulan. Dan kita tuh bisa set target setiap bulan tuh pengen nabung berapa persen. Menurut aku ya, minimal itu 10%. Kalau bisa lebih tinggi lebih baik, 20%, 30%, 40, 50, bisa 10% aja itu sudah bagus banget. Dan uang yang mau kita tabung lebih baik kita langsung keluarin dan pindahin ke rekening lain. Nah, sekalian aku juga mau ngomongin soal rekening. Kalau bisa kita tuh rekeningnya jangan cuma satu. Karena kalau cuma satu itu semuanya bakal campur aduk dan susah banget untuk kita ngatur keuangan kita. Makanya itu di video ini aku mau infoin ke kalian kalau Bank BRI kan ada aplikasi mobile banking namanya Brimo. Nah, di aplikasi Brimo ini ada fitur yang namanya buka rekening tabungan BRI. Artinya kita bisa buka rekening tambahan lewat aplikasi tanpa harus ke kantor cabangnya BRI. Dan cara buka rekeningnya gampang banget. Ini aku bakal share ke kalian tutorial step by stepnya. Pertama, download dulu, lalu kita buka aplikasi Brimo di HP kita. Kemudian masukkan username dan password untuk masuk ke halaman Brimo. Yang kedua, kita pilih menu buka rekening baru di halaman home Brimo. Lalu pilih lanjutkan di halaman deskripsi untuk melanjutkan proses pembukaan rekening. Step ketiga, kita upload atau foto satu persatu dokumen yang dibutuhkan. Yang keempat, lanjutkan dan buat PIN yang akan digunakan untuk tanda tangan digital pembukaan rekening. Kelima, pilih kantor BRI terdekat yang akan mengelola rekening kita. Yang keenam, masukkan password Brimo sebagai tanda konfirmasi pembukaan rekening. Ketujuh, lakukan penyetoran awal sebesar Rp100.000 melalui BRI Virtual Account dan seterusnya. Nah, setelah setoran awal selesai, kembali lagi ke halaman home dan lanjutkan pilih buka rekening. Dan layar ponsel akan menampilkan halaman rekening yang berhasil dibuka. Itu adalah tutorial cara buka rekening kedua di Brimo dan kalian bisa ikuti step by stepnya. Kalau misalnya kalian belum punya tabungan BRI, kalian harus ke kantor cabang dulu untuk proses verifikasi. Tapi kalau misalnya udah punya, bisa langsung buka rekening kedua lewat aplikasi Brimo ini. Nah, untuk nasabah baru ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus download Brimo. Lalu, kedua, kita registrasi dulu di aplikasi Brimo. Yang ketiga, kita pilih fitur buka rekening. Lalu, kita isi data diri untuk mendapatkan kode kupon. Lalu, kode kupon tersebut kita bawa ke kantor BRI terdekat untuk proses verifikasi pembukaan rekening. Nah, setelah rekening dibuka, maka rekening baru akan muncul di Brimo dan bisa langsung digunakan. Dan Brimo ini juga banyak banget fitur yang menarik dan berguna banget untuk kehidupan sehari-hari. Seperti kita tuh bisa tarik tunai tanpa kartu. Jadi kalau kita ke ATM lupa bawa kartu, kita bisa pakai app Brimo untuk tarik tunai. Terus kita bisa cek mutasi 12 bulan. Ini sangat berguna. Apalagi kalau kita pengen lihat transaksi kita sampai 12 bulan sebelumnya, kita bisa langsung lihat di aplikasinya tanpa harus ke bank untuk cetak buku dan lain-lain. Dan di Brimo ada fitur yang namanya nama alias. Jadi kita bisa kasih nomor rekening kita itu nama. Contohnya ini namanya tabungan, terus ini namanya investasi, terus ini namanya tabungan beli tas. Jadi kita bisa kasih nama di rekening kita. Menurut aku itu fun banget, kita bisa custom sendiri. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi untuk fitur Brimo ini, semua linknya akan aku taruh di description box. Aku juga mau ngajak kalian download Brimo karena ini super useful in our daily life. Link downloadnya ada di description box, jadi jangan lupa cek di sana juga. Berikutnya, sebenarnya ini aku belajar pas nonton videonya Hansol. Dia tuh ngomong seperti gini, ketika gaji 1 juta, kita nabungnya 100.000. Kalau misalnya gaji kita naik jadi 2 juta nih, kita nabungnya jadi berapa? 200.000? Teret! Salah.
Ketika kita gajinya 2 juta, harusnya kita nabung 1,1 juta dong. Sebenarnya itu tidak 100% benar, itu cuma kasih gambaran ke kita kalau misalnya penghasilan kita naik, lebih baik lifestyle-nya tuh jangan langsung ikutan naik. Kalau langsung ikutan naik tuh kayak percuma nggak sih? Tabungan kita nggak tambah-tambah. Jadi sekarang walaupun penghasilan aku mungkin lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, aku tuh juga berusaha untuk maintain lifestyle aku supaya nggak terlalu tinggi. Karena kan kita nggak akan tahu ke depan ekonomi bakal seperti apa. Seandainya tiba-tiba penghasilan aku menurun, setidaknya aku nggak usah susah-susah turunin lifestyle aku gitu loh. Karena turunin lifestyle yang sudah terlanjur tinggi itu sangat-sangat susah. Berikutnya, menurut aku ini lebih ke moral ya, yaitu berbakti kepada orang tua. Ketika kita udah punya penghasilan, alangkah baiknya kita bisa berkati orang tua kita lewat uang. Misalnya uang bulanan, atau beliin hadiah beberapa bulan sekali, kasih sesuatu. Menurut aku ini penting banget sebagai apresiasi kita sebagai anak kepada orang tua yang sudah susah payah besarin kita. Dan menurut pengalaman aku ya, orang yang berbakti itu lebih diberkati. Rezekinya lebih lancar gitu loh. Kalian ngerasa nggak sih? Komen di bawah dong, menurut kalian gimana? Kalau kita nonton pakar ekonomi, mereka selalu suruh kita siapin dana darurat. Daripada aku salah jelasin, ini aku langsung tunjukin ke kalian apa itu dana darurat dan seberapa banyak yang harus kita simpan. Dan juga asuransi itu penting banget guys. Zaman sekarang kita bisa tiba-tiba sakit, bisa tiba-tiba meninggal, jadi kita butuh banget sama asuransi. Anggap aja ya, kita nggak beli asuransi, tiba-tiba kita sakit, biaya rumah sakit kan mahal banget. Mau bayar pakai apa? Bayar pakai uang tabungan kita. Kan sayang banget kan, udah nabung bertahun-tahun susah-susah, habis semua di rumah sakit. Terus kalau udah punya anak, menurut aku asuransi jiwa orang tua itu penting banget. Kenapa? Aku mikirnya gini, anakku kan masih kecil, 5 tahun. Kalau misalnya aku dan suami tiba-tiba pindah ke surga, anakku ini gimana nasibnya? Kalau misalnya aku ada asuransi jiwa, at least uang dari asuransi itu bisa dipakai untuk sekolahin anak aku sampai besar. Kan gak enak ya kita bebanin orang tua kita ataupun saudara kita untuk ngebesarin anak. Jadi setidaknya kita ada tinggalin sesuatu lah untuk anak kita supaya hidupnya tuh nggak susah-susah amat ketika kita udah nggak ada di dunia ini. Aku bukan agen asuransi guys, itu hanya pemikiran aku dan menurut aku itu kayak penting banget. Ya. Terus ngomongin soal tabungan, kalau aku nonton YouTube tentang pakar ekonomi dan yang tentang financial gitu, mereka selalu suruh kita jangan simpan uang di bank. Mereka suruh kita untuk investasikan. Dan sebenarnya ini aku nggak 100% agree, karena nggak semua orang itu ngerti tentang investasi. Dan investasi itu very very tricky. Kalau kita nggak ngerti, kita ikut-ikutan, kita sembarangan invest, adanya ludes uang kita. Jadi kalau misalnya belum ngerti, menurut aku lebih baik kita pelajari dulu baik-baik sampai sudah benar-benar siap baru kita invest. Dan itu pun jangan semua uang tabungan kita coba dulu dikit-dikit. Ya ini pengalaman pribadi aku sih, tahun lalu aku sempat invest lumayan banyak dan uangnya stuck. It's very painful, makanya aku belajar dari pengalaman. Ini aku share ke kalian pengalaman aku. Next, ini adalah sesuatu yang sangat dikepoin banyak netizen. Aku tuh sering dapat pertanyaan, Ci, berapa sih uang jajan dari suami? Ci, berapa sih budget belanja sebulan, budget perawatan sebulan, dan lain-lain. Nah, jadi karena kerjaan aku ini kan berhubungan dengan beauty and fashion related stuff. Jadi kadang aku belanja itu bukan cuma untuk have fun, tapi juga untuk kebutuhan konten. Tapi oke lah, anggap aku bukan influencer. Dulu-dulu itu aku akan bikin wishlist dulu, yang mana paling penting, yang mana paling aku pengen dan butuh duluan, lalu aku akan beli. Intinya sih aku tuh lebih ke tipe yang belanja sesuai dengan kemampuan. Kalau aku nggak sanggup ya aku nggak akan paksain. Tapi kalau kalian tipe yang banyak maunya seperti aku, mau nggak mau kita harus cari cara sendiri, karena kita nggak bisa selamanya nuntut suami untuk dapetin apa yang kita mau. Apalagi kalau misalnya barang kita mau tuh mahal banget, yang dia sendiri pun belum bisa beli, kita nuntut dia, itu kan kasihan banget ya. Ujung-ujungnya pasti konflik. Dan wanita itu punya satu penyakit, yaitu suka iri dan suka membanding-bandingkan. Rumput tetangga lebih hijau. Tapi sebenarnya itu juga nggak sehat dan nggak baik juga kalau misalnya kita nuntut terus. Kalau kita bandingkan suami kita dengan suami orang lain terus, itu nggak baik ke hubungan kita juga. Pasti sering konflik, percayalah.
Jadinya apapun yang aku mau, aku akan cari cara sendiri. Makanya aku bilang kalau bisa kita punya extra income. Ini mungkin nggak bisa di-apply ke semua orang karena ini berhubungan dengan kepercayaan. Dan di dalam kepercayaan aku itu ada yang namanya perpuluhan. Jadi perpuluhan itu seperti kita mengembalikan 1/10 atau 10% dari penghasilan kita ke rumah Tuhan, yaitu gereja, setiap bulannya. Perpuluhan ini adalah perintah Tuhan sendiri. Jadi untuk aku pribadi, aku lakuin perpuluhan itu sebagai wujud dari ketaatan dan juga wujud dari rasa syukur untuk berkat Tuhan kepada aku. Dan aku sendiri udah terapin ini dari lama banget sih, kayaknya dari aku SMP. Waktu itu uang jajan aku sebulan 400.000. Jadi setiap bulan aku akan kasih perpuluhan ke gereja sampai sekarang. Dan jujur aja, ketika penghasilan masih kecil itu lebih gampang sih kasih perpuluhan. Tapi ketika penghasilannya udah besar, itu kan nominalnya lumayan juga ya. Kalau nggak terbiasa itu pasti ada rasa nggak rela. Tapi aku selalu tanamkan di pikiran kalau semua berkat ini dari Tuhan. Dan juga ketika kita setia di perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita ke perkara yang lebih besar. Nah, ini kan kepercayaan aku. Kalau di kepercayaan kalian ada yang hal sejenis, kalian bisa juga kembalikan ke rumah ibadah kalian masing-masing. Oke guys, jadi ini semua adalah tips dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pinter ngatur uang, ada tips lain yang bermanfaat, please komen di bawah supaya kita semua bisa belajar sama-sama. Thank you so much for watching and see you next time. Bye!